Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da rasulillah. Qala Allah Ta'ala fi Al-Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah kita baru saja melaksanakan ibadah Isya dan Qiyamul Lail berjamaah, dan semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita sebuah nikmat, entah itu nikmat sehat, nikmat iman, ataupun nikmat Islam, sehingga kita tetap bisa menjalankan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan. Dan jangan lupa salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabiullah kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang mana karena beliaulah kita bisa menikmati bagaimana indahnya Islam dan bagaimana nikmatnya iman. Alhamdulillah saat ini kita sudah memasuki puasa yang ke-16, dan saat ini kita sudah memasuki di 15 hari terakhir bulan suci Ramadan, yang mana 15 terakhir ini godaan-godaan yang ada pada diri kita itu lebih intens, jadi lebih menunjukkan untuk melaksanakan larangan-larangan Allah. Misalnya, Allah itu sendiri sangat tidak menyukai hambanya yang mana mereka memiliki musuh. Akan tetapi seringkali manusia itu tidak menyadari bahwasanya siapa saja musuh yang ada dalam diri sendiri, apakah itu dari orang lain, ataukah itu dari syaitan, atau bahkan dari diri sendiri. Nah, jadi yang pertama, musuh manusia yang paling terlihat yaitu adalah syaitan. Dijelaskan dalam surat Yusuf yang berbunyi, Inna syaitana lil insani aduwwun mubin. Sesungguhnya setan itu musuh yang sangat jelas bagi umat manusia. Setan itu senantiasa mengganggu urusan kita sebagai manusia, dan setan tidak akan pernah berhenti mengganggu urusan manusia sampai hari kiamat. Terutama setan ini selalu mengganggu urusan kita ketika kita sedang beribadah kepada Allah. Dan harus diingat bahwasanya sealim-alimnya manusia, lebih alim lagi syaitan. Sehingga kenapa? Setan ini mereka memiliki sifat yang sombong, karena pada awal setan ini diciptakan, setan sendiri pun hanya berdampingan dengan malaikat, sehingga menunjukkan kesombongan dalam dirinya, yang mana malaikat itu memiliki sifat cahaya, sedangkan setan memiliki sifat api.
hingga kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihissalam, yang mana Nabi Adam diciptakan dari tanah, dan pada saat itu ketika Allah memerintahkan malaikat dan iblis untuk bersujud kepada Nabi Adam, malaikat menerima sedangkan iblis tidak mau menerima. Dari mulai saat itulah iblis selalu mengganggu urusan manusia sampai di yaumil qiyamah. Jadi apalagi saat ini kita berada di bulan suci Ramadan, itu terjadi bila mana ketika kita sholat tarawih, entah itu kita rakaatnya atau entah itu kita memikirkan apa yang akan kita lakukan nantinya. Jadi mari kita sama-sama untuk senantiasa berdoa dan berzikir kepada Allah agar kita terhindar dari godaan syaitan. Kemudian yang kedua, yaitu hawa nafsu. Nah, hawa nafsu atau bisa dikatakan sebuah nafsu itu secara fitrahnya akan selalu membayangi kejahatan yang akan kita lakukan. Contoh, jika kita melaksanakan hawa nafsu yang buruk, maka yang terjadi adalah keburukan dan dosa yang ada dalam diri kita. Namun sebaliknya, ketika kita melaksanakan hawa nafsu yang baik, maka yang didapatkan adalah sebuah manfaat dan juga sebuah pahala. Sesungguhnya nafsu itu akan mendorong kepada kejahatan, melainkan nafsu yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hawa nafsu tidak serta-merta itu tentang keburukan dan juga tidak serta tentang kebaikan. Terkadang hawa nafsu itu muncul di saat yang tiba-tiba. Misal, awalnya kita tidak memiliki pemikiran untuk melanggar aturan Allah. Awalnya kita sering ibadah, terus tiba-tiba entah kenapa justru kita mengikuti hawa nafsu keburukan. Nah, hawa nafsu ini muncul karena petunjuk dari setan jika itu yang buruk. Namun jika yang baik itu dari malaikat. Kemudian yang ketiga, manusia. Jika di Jawa manusia dikatakan manusia atau bisa dikatakan mana boleh dosa, benar ya? Nah, namun bukan itu kita tekankan. Manusia ini memiliki niat, entah itu yang baik ataupun yang buruk. Karena bahayanya manusia itu berada di sifat yang mana sifat ini memiliki sebuah perasaan. Perasaannya adalah iri dan dengki. Nah, dari iri dan dengki inilah manusia pasti akan bermusuhan. Dia akan iri-irian. Kalau nggak iri, pasti dengki. Enak orang itu bisa beli ini. Dia iri, kemudian dia itu bisa menjadikan sebuah perdebatan. Dan yang terakhir, yaitu adalah dunia. Pada hakikatnya dunia tidaklah pernah kekal, karena sejatinya dunia itu seperti panggung yang mana ketika dunia itu usai maka Allah akan menghancurkannya di dalam. Apalagi saat ini telah terjadi begitu marak kasus-kasus yang terbaru
entah itu dari penipuan, entah itu dari pihak-pihak yang berwenang, ataupun yang saat ini sangat begitu viral tentang korupsi-korupsi yang terjadi. Dunia ini musuh yang sempurna. Jika kita tidak membentengi diri kita dengan iman dan takwa, maka yang ada adalah diri kita hancur ataupun sebuah daerah itu juga akan hancur jika di dalamnya penuh dengan sebuah maksiat. Dengan itu, tugas kita sebagai makhluk yang berakal harusnya lebih berhati-hati dalam menghadapi musuh-musuh yang ada di dunia ini. Langkah awalnya ialah menguatkan dengan iman dan juga takwa. Maka mari kita sama-sama mendekatkan diri kita kepada Allah, apalagi di bulan suci Ramadan ini Allah melipat gandakan pahala-pahala kita. Dan semoga Allah senantiasa melindungi diri kita dari musuh-musuh Allah. Dan semoga apa yang bisa saya sampaikan ini bermanfaat bagi diri saya pribadi atau kepada jemaah. Bila ada kata yang salah, itu datanya dari saya dan juga dari syaitan. Jika itu ada sebuah kebenaran, maka itu datanya dari Allah Subhanahu wa taala. Syukran lillahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.